Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Onik dimanapun engkau berada. Bayangkan ketika kita kelak di akhirat berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Ketika bahkan tak satu harta pun menempel pada tubuh kita. Di saat itulah Allah kemudian menghisap kepada kita 4 perkara. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Barzah, Rasulullah SAW menceritakan, La tazulu qadama abdin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, hatta tus'al an arba'in. Sampai ditanya kepadanya 4 perkara. Di saat itulah kita bertanya, apakah kita mampu menjawab apa yang Allah hisap kepada kita? Atau na'udzubillahi min dzalik. Kita justru menjadi orang yang tak mampu menjawab dan menjadi orang-orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kematian itu tiba, persiapkanlah untuk mempertanggungjawabkan sekiranya untuk 4 perkara yang kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, an umrihi fima afnah. Umurnya. Untuk apa dia gunakan? Hamba Allah, sahabat Onik yang dimuliakan Allah, di setiap detik berganti, di setiap jam berputar, di setiap hari berganti, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalian para pemuda, wahai kalian para pemudi, waktu yang kau miliki kau gunakan untuk apa? Di masa engkau muda, apakah engkau gunakan untuk beribadah kepada Allah? Atau engkau gunakan hanya untuk berpacaran kepada wanita-wanita yang tidak menjadi mahram bagi kalian? Renungkan hamba Allah. Renungkan hamba Allah. Waktu yang bergilir akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sahabat-sahabatku yang berbahagia, biarlah kita menjadi orang yang single karena prinsip, asal bukan menjadi jomblo karena nasib. Sehingga sahabat-sahabat Onik dimanapun engkau berada, manfaatkan momentum mudamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang muda hari ini yang kita miliki belum tentu dapat kita nikmati di hari esok. Hamba Allah Al-Imamul Ghazali bahkan berkata kepada muridnya, apa yang paling jauh dalam hidupmu nak? Akhirnya muridnya berkata, bintang wahai guru. Kata beliau tidak. Yang paling jauh dari kita planet wahai guru. Kata beliau tidak. Yang paling jauh darimu adalah waktu. Karena 1 detik yang berlalu darimu hari ini tidak akan pernah kau rasakan lagi untuk selama-lamanya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat Onik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan dihisap oleh Allah yang pertama kali, an umrihi fima afnah. Kemudian yang kedua adalah wa an ilmihi fima amil. Ilmumu untuk apa kau gunakan? Maka kewajiban bagi kita untuk belajar, mengkaji, meneliti, memahami ilmu agama. Dan setelah kita mempelajarinya, maka kita wajib hukumnya untuk mengamalkannya. Karena Allah benci kepada orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, sebagaimana bencinya Allah melihat orang-orang yang beramal tapi tidak berilmu. Sehingga berangkat dari situ setiap kita punya ilmu kita amalkan, sekecil apapun. Dan semua sahabat Onik pasti akan percaya kepada saya, bahwa kita akan membenci, bahkan jauh lebih membenci kepada orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Allahu Akbar. Ketika engkau melihat seorang anak muda naik motor ngepot-ngepotan, engkau pasti akan dongkol. Tapi kira-kira lebih dongkol mana engkau melihat anak muda yang ngepot-ngepotan atau seorang polisi yang ngepot-ngepotan? Pastilah seorang polisi. Karena polisi memiliki ilmu. Ketika ada seorang preman tidak sholat, kita dongkol. Tapi lebih dongkol mana? Kita melihat preman tidak sholat atau melihat ada seorang ustadz yang tidak sholat? Pastilah kita lebih dongkol melihat kepada seorang ustadz yang tidak sholat. Karena dia memiliki ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Sungguh semurka-murkanya Allah kepada kalian adalah ketika kalian mempelajari sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Wal iyadzubillah. Sahabat Onik dimanapun engkau berada. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah wa an jismihi fima ablah. Jasadmu untuk apa kau gunakan? Mata yang memandang, mulut yang berbicara, telinga yang mendengar akan dihisap oleh Allah. Matanya memandang sesuatu, pandangannya untuk apa?
anak-anak muda, apalagi yang laki-laki, Allahu Akbar, lagi jalan lihat cewek cantik, berbaju seksi, roknya setengah paha, belahan setengah dada, otaknya setengah saja. Subhanallah, matanya melotot. Wow, ketemu Ustadz. Woi, ngapain? Tenang Pak Ustadz, ini wow. Ini bukan alif, ini bukan ba, ini wow. Allahu Akbar. Dan ini godaan laki-laki. Ya, ini godaan laki-laki. Karena dari 10 laki-laki, ini survei membuktikan, dari 10 laki-laki dihadirkan cewek cantik berbaju seksi, dari 10 laki-laki, yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot. Ya, sehingga sahabat Onyx dimanapun engkau berada, dijaga matanya, dijaga mulutnya dari kalimat-kalimat yang tidak semestinya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah wa an malihi, dan terhadap hartanya. Terhadap hartanya min ainak tasab, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqah, dan untuk apa dia gunakan. Karena setiap rupiah yang kita makan akan dihisab oleh Allah. Maka berwaspadalah, berwaspadalah, berwaspadalah. Semoga berbahagia untuk kita semua. Sahabat Onyx rahimani wa rahimakumullah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.